Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Excel semuanya. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Ayah Eka, satu channel berbagi kreasi dan inspirasi. Kali ini saya akan berbagi tentang cara membaca laporan realisasi anggaran ya. Jadi saya men-share video ini ataupun kreasi ini ya, berdasarkan analisa saya ya. Kemarin-kemarin tuh di beberapa grup saya membaca banyak kawan-kawan yang belum memahami cara membaca laporan realisasi anggaran gitu ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, bukan bermaksud mau apa gitu ya. Jadi ini cuma untuk sharing dan mohon petunjuk tambahannya apabila nanti ada yang kurang sesuai atau kurang pas gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi di dalam format laporan realisasi anggaran itu ada seperti ini ya, pendapatan. Terus pendapatan itu diisi dari beberapa jenis mata anggaran pendapatan gitu ya. Jadi kalau yang sudah terbiasa bermain dengan anggaran mungkin ini bisa langsung memahami ya, pendapatan simulasi satu itu bisa jadi pendapatan apa gitu ya. Jadi di sini sengaja saya buat simulasi supaya nanti apanya itu bisa untuk umum ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada uraian pendapatan dan di sini ada kode rekening. Ini sengaja saya kosongin nanti biar mudah dipahami ya, karena ini nggak mengikat ya. Karena kadang-kadang kalau yang untuk kegiatan yang tidak memakai aplikasi itu ataupun yang tidak resmi lah bahasa apanya ya, ini bisa saja kode rekeningnya dibuat sendiri gitu ya. Jadi nanti 01, 02 gitu ya. Jadi pendapatan simulasi satu ini di anggaran kita inputkan aja misal 1 juta gitu ya. Jadi ini anggaran itu bukan berarti sudah pasti ya. Kita cuma berangan-angan bahwa pendapatan kita di tahun ini 1 juta gitu ya untuk sumber dana simulasi 1 gitu. Terus simulasi 2-nya kita buat 2 juta. Dan seterusnya nih ya, 3 juta juga gitu ya. Jadi ini angka yang belum pasti kita dapatkan. Dia bisa berkurang, bisa lebih. Nah, itu yang disebut dengan anggaran. Nah, ini nanti kalau kita nggak senang dengan 2 digit di belakang koma, ya ini tinggal kita kurangin di sini ya. Nah, gini ya. Dan ini kita tekan ALT, enter, terus buka kurung, kita tulis RP. Yang di sini sama ya. ALT, enter, kurung buka, RP. Demikian juga yang di sini. RP. Nah, jadi seperti ini ya. Dan ini langsung aja kita sum ya. Sum atau sum gitu, sama aja itu. Nah, jadi anggaran pendapatan kita itu dianggarkan sebanyak 6 juta untuk tahun anggaran 2023 gitu ya. Nah, di bulan Agustus kita sudah menerima itu dari pendapatan simulasi 1 misal 500.000 gitu ya. 500.000 dan yang di sininya baru 2 juta gitu ya. 1 2 3 dan di sini katakan realisasinya melebihi anggaran gitu ya, 3.500.000. Ini sama ya, kita format seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Terus di sini kan ada keterangan ya, lebih buka kurung kurang RP gitu ya. Jadi kadang-kadang di sini yang bikin keliru gitu ya. Karena kita kan biasanya seperti ini. 1 juta dikurangin 500.000 gitu.
Nah, kalau seperti ini pembacaannya ini surplus ini ataupun lebih dia. Jadi realisasinya itu lebih 500.000, padahal realisasinya itu kurang 500.000 gitu ya. Jadi di sini rumusnya seperti ini, sama dengan realisasi dikurangin anggaran gitu. Nah, maka dia jadinya kurang. Tapi di sini bukan dalam bentuk tanda kurung ya, bukan di dalam kurung ya, cuma ada lambang minnya di ujung sini ya. Jadi ini kita format seperti ini dia. Kita blok ya seperti ini, atau kita blok sampai bawah ya, biar semuanya nanti gitu ya. Nah, ini kita klik, pilih yang mar number, terus pilih yang custom, terus ini ya. Nah, ini kalau pingin berwarna merah bisa kita ambil yang ini ya, red. Tapi kalau dia warna biasa kita ambil yang atas saja gini. Terus ini tanda minnya itu kita hapus, kita ganti dengan buka kurung, dan ujungnya ini kita tambahin dengan tutup kurung, enter. Nah, seperti ini ya. Jadi ini terbacanya dia kurang 500.000. Yang kurang itu realisasinya ya, realisasinya kurang 500.000 gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kan ini tinggal kita tarik ke bawah ya. Nah, gini ya. Dan ini kita tarik aja ke samping ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kan 0 ya. Jadi karena anggarannya 2 juta, sudah kita terima 2 juta, maka dia 0. Jadi kata 0 itu bukan berarti balen ya. Nanti pemahaman balen itu nanti mungkin di lain waktu bisa kita bahas gitu. Jadi di sini kenapa bisa 0? Kan seharusnya di sini masih kurang ya, 500.000 lagi. Ini kan 1 juta, baru kita terima 500.000, berarti kan 500.000 lagi kurang realisasinya. Tapi di sini bisa 0 ya. Di sini 0 karena anggaran yang 3 juta realisasinya lebih daripada anggaran, menjadi 3.500.000, maka di sini 0 ya. Kalau di sininya nanti ini ya, kalau misalnya ini kita rubah menjadi 1 juta, nah maka dia di sini surplus ataupun lebih, realisasinya melebihi anggaran gitu dia. Dan pertanyaannya, apa itu boleh? Ya boleh lah, kan kita menargetkan pendapatan tahun 2023 itu misal 10 juta, tapi di Desember 2023 kita dapat 10.500.000, kan sah-sah saja seperti itu ya kan. Jadi itu nggak ada masalah sebenarnya seperti itu ya. Tapi kalau memang nanti ada terlihat penambahannya itu, realisasinya itu terjadi sebelum anggaran perubahan, maka di sini bisa kita rubah menjadi 3.500.000. Tapi kalau realisasinya setelah perubahan, maka ya terjadinya dia lebih gitu ya, dalam laporannya itu lebih gitu. Ini kita kembalikan ya supaya bisa kita ingat. 500.000. 1, 2, 3. Nah, rumusnya tadi ingat ya. Jadi realisasi dikurangin anggaran, bukan anggaran dikurangin realisasi. Dibalik ya. Nah, ini kan sudah masuk ke kolom pendapatan ya. Kita blok dengan garis besar supaya dia itu terpisah gitu ya. Nah, seperti ini ya. Dan ini kita masuk ke bagian belanjanya. Ini belanja simulasi 1 nih kita coba buat sama ya. Misal 1 juta juga gitu. Terus di sini 2 juta, 1, 2, 3. Terus di belanja simulasi 3 kita buat coba 4 juta ya. 1, 2, 3. Kita format dulu biar sama seperti tadi ya. Nah, kita kan membaca anggarannya di sini ya. Jadi di sini sama ya, kita zoom atau gini aja ya.
sini kan kita mau mengisi ini ya, surplus atau defisit gitu ya. Sebenarnya ini cuma beda bahasa ya. Surplus, defisit itu beda bahasa dengan lebih kurang, tapi intinya dia sama. Cuma beda bahasa saja gitu. Jadi di sini jumlah anggaran pendapatan dikurangi jumlah anggaran belanja gitu. Nah, di sini sama ya formatnya, pakai itu tadi ya. Kita custom ya. Nah, di sini kan pendapatannya cuma 3 juta, tapi kok belanjanya sampai di 7 juta gitu. Itu kan berarti terjadi defisit ya, defisit anggaran atau kekurangan anggaran gitu ya. Karena memang kalau kita di desa atau sebagai apa ini ya, tenaga operator gitu ya, lebih menguasai komputernya daripada menguasai administrasinya gitu. Ini sering terjadi memang gitu ya. Dan biasanya kata-kata defisit itu pun lebih sering kita dengar di laporan keuangan negara itu. Jadi ada defisit ini itu macam itu, sebuah berita di berita ya gitu. Ini kita kasih garis tebal ya untuk pemisah. Nah, gini ya. Jadi dia di sini sudah terlihat defisit 1 juta gitu ya. Jadi kita selesaikan anggarannya dulu, nanti baru kita ke realisasi. Nah, di sini ada pembiayaan. Nah, ini juga kadang-kadang bikin keliru juga di sini kadang-kadang. Jadi pembiayaan ini ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan gitu. Jadi di sini ada penerimaannya dulu ya, kita hitung berarti 1 juta ya. 1 juta 1 2 3. Kalau di laporan Siskudes ini seperti ini juga nih ya. Ini naik ya. Nah, gini ya. Tapi ini kita hapus saja biar nggak keliru. Ini sama ya, kita buat seperti tadi. Di sini sudah surplus, penerimaan pembiayaannya berarti di sini kita buat 2 juta ya. Nah, 2 juta 1 2 3. Terus pengeluaran pembiayaan ya, kita buat di sini 1 juta supaya nanti di bawahnya tuh 0 ya. 0 anggaran pendapatannya, penerimaan pembiayaannya dan belanjanya gitu ya. Jadi penyertaan modalnya 1 juta. 1 2 3. Nah, pembiayaan netonya berarti di sini 2 juta ya. 1 juta dan 2 juta gitu ya. Ini formula sebenarnya ini. Nah, jadi pembiayaan netonya itu sama dengan 2 juta dikurangin penerimaan pembiayaan dikurangin pengeluaran pembiayaan gitu. Nah, jadi pembiayaan netonya itu 1 juta gitu dia. Kita ulang ya. Pembiayaan neto itu hasil dari pengurangan penerimaan pembiayaan. Gimana tuh ngomongnya? Penerimaan pembiayaan dikurangin pengeluaran pembiayaan, maka hasilnya pembiayaan neto gitu ya. Jadi di sini sisa lebih biaya anggaran, pembiayaan anggaran atau SIPA atau SILPA gitu ya. Ya, ini ya, SILPA itu sisa lebih pembiayaan anggaran atau pengeluaran anggaran gitu ya. Macam-macam nanti. Tapi kalau di Siskudes itu terlihat nanti bahasanya ya, karena memang itu sudah aplikasi resmi dari pemerintah gitu. Jadi ini formulanya pendapatan
dikurangin jumlah belanja ditambah dikurangin ini ya, aduh kok gini, dikurangin penerimaan pembiayaan dan dikurangin pengeluaran pembiayaan gitu ya, jadinya minusnya 4 juta atau ditambah ya. Ya gini dia, cuman jadinya kok 0 ya, strip ya, bukan 0 ya, mungkin formatnya ya harus di normal ya, general. Nah gini ya, jadi formulanya belanja dikurangin anggaran pendapatan dikurangin anggaran belanja ditambah penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan gitu. Jadi kurang lebih seperti ini ya, saya tuliskan di luar ya. Anggaran A dikurangin belanja B ya, dikurangin penerimaan pembiayaan PB, ditambah ya, ditambah PB, dikurangin pengeluaran pembiayaan PP. Nah gitu dia, jadi sama dengannya 0. Nah, ini kita balik ya ke general biar dia 0 gitu di sininya. Nah nanti di sini baru ada realisasi dan formula realisasinya sama ya seperti tadi. Misal di sini 800.000 itu 23, dan di sini kita buat 1.500.000 gitu ya. Di sini kita buat belanjanya sudah 3 juta gitu misal ya. Nanti kita lihat hasilnya di sini. Sum Nah, di sini sama seperti tadi, realisasi dikurangin anggaran. Kita ke bawahkan saja. Nah, ini sama ya seperti tadi. Di sini dikurangin ini gitu ya. Nah, ini sama. Sebenarnya sama aja ya, kalau dari atas ke bawah juga sama ya. Atau kita tes boleh juga, di sini dikurangin ini gitu ya. Nah jadi sama saja 1.700.000 gitu. Jadi sama seperti yang tadi saya bilang, bagian pendapatan tadi ya, ini kurang realisasi 200.000 lagi gitu ya. Tapi apabila ininya 1 juta, maka dia sudah habis berarti dana anggarannya gitu. Tapi kalau di sini 800.000 berarti kok 8 juta. Di sini kurang realisasi 200.000. Bisa jadi dia ini nanti menjadi silpa atau memang kegiatannya belum selesai gitu ya. Nah, ini masih tanda tanya kalau memang kegiatannya. Ini nanti dia terbacanya di output kegiatan. Nah, kalau output kegiatannya itu sudah 100, maka yang 200.000 ini menjadi silpa. Tapi kalau di output kegiatannya itu baru 80%, ya berarti 200.000 ini memang belum terrealisasikan kegiatannya. Seperti itu ya. Ini realisasi keuangan. Nanti kalau yang di output kegiatan itu realisasi kegiatan gitu. Dan ini cara membacanya sama seperti tadi ya. Nah, pendapatan dikurangin nilai belanja gitu. Jadi sama dengan 700.000. Surplus kok ini ya, surplus 700.000 ini, bukan minus ya. Karena kita sudah dapat duit 6 juta, tapi kita baru belanja 5.300.000. Jadi kita masih punya sisa 700.000 lagi. Duit yang ada di tangan bendahara ataupun di dalam rekening bank gitu ya. Dan di
akhirnya lebih atau kurang tadi, dia ini malah surplus gitu, malah surplus 1.700.000. Dari mana dia ini datang duit 1.700.000? Karena kan anggarannya kita nih 6 juta tapi belanjanya 7 juta gitu ya. Terus penerimaan pembiayaan tadi ya di sini kita tutup, jadi dia 1.700.000 gitu ya. Karena kan penerimaan pembiayaan itu kan duitnya memang sudah ada di bank ya, yang namanya silpa itu ya. Duitnya sudah ada di bank atau sudah di bawah kekuasaan kita lah gitu istilahnya ya. Sudah ada duitnya gitu, cuma belum kita cairkan gitu. Jadi kan gimana itu? 7 juta dikurangin 5.300.000, jadi maka dia 1.700.000 gitu dia. Jadi pembacanya seperti itu ya, seperti ini ya. Belanjanya 7 juta, terrealisasi 5.300.000, maka dia terbaca kurang realisasi 1.700.000. Nah, di sini terlihatnya dia surplus gitu di 1.700.000 ini. Bukan defisit ataupun bukan kurang, tapi dia terlihat lebih gitu ya, lebih duit 1.700.000. Itu memang betul, karena yang 1 jutanya sudah kita terima gitu ya. Ini memang agak ribet menjelaskannya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami gitu. Aduh, apa ini? Nah, gitu. Nah, di sini nanti kan ada realisasi ya, realisasi 2 jutanya gitu. 2 juta, karena ini kan tinggal di jurnal ya, ini jurnal penyesuaian, itu nanti memang beda kasus lagi gitu deh. Terus di sini ya, ini sama. Nah, jadi di sini dia 0. Penyertaan modalnya kalau memang sudah direalisasikan, maka di sini 1 juta juga ya. 1 juta, 1, 2, 3. Ini sama seperti tadi. Dan pembiayaan itunya berarti di sini 1 juta juga yang terrealisasi ya. Nanti kalau salah bisa kita koreksi lagi. Nah, di sini mana ya? Realisasi pendapatan dikurangi realisasi belanja ditambah realisasi penerimaan, realisasi pembiayaan ya, penerimaan pembiayaan dikurangin realisasi pengeluaran pembiayaan. Nah, seperti itu ya. Jadi 1.700.000 juga kejadiannya. Nah, ini kalau mau kita ambil dari atas sama juga. Lebih kurang realisasi pendapatan dikurangin ini ya. Oh, ini ya yang di atas ya. Nah, terus ditambah ini ya, dikurangin ini. Nah, jadi dia 1.700.000 itu ada duitnya gitu ya. Jadi ada silpa tahun berjalan, artinya kalau memang ini belum akhir tahun, duit ini sudah ada di dalam rekening bank ini, yang 1.700.000 ini. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya cara membacanya. Formulanya seperti ini ya. Anggaran dikurangin belanja nah, ini saya kasih lambang kurang ya. Aduh. Terus di sini saya kasih lambang tambah. Ini penerimaan pembiayaan. Nah, seperti ini ya.
Ini dikurangin pengeluaran pembiayaan. Nah, di sini sama dengan sekian-sekian gitu ya. Balance, apa ini bahasanya? Nah, ini kita lanjut ya. Ini kita kecilin ya, supaya muat ya. Nah, gini. Ini kita lanjut, apakah ini bisa disebut balance gitu ya? Maksudnya apa itu selain kata balance itu ya? Imbang ya, seimbang gitu. Apa ini sudah sesuai gitu hasil laporannya gitu ya? Nah, sekarang kita jumlahkan. Ya sebenarnya memang sudah sesuai ya, sudah terlihat ini 6 juta. Ini sebenarnya kok diulang-ulang pun sama aja gitu ya. 6 juta. Ini anggaran ya, terus belanjanya 7 juta, 7 juta ditambah pembiayaan 1 juta. Nah, ini pembiayaannya kita anggap juga dia itu belanja ya, atau apa itu, pengeluaran ya. Nah, jadi pendapatannya 6 juta, pengeluarannya itu 8 juta ya, di belanja 1 juta, di pembiayaan 1 juta gitu, 8 juta. Ini kan bingung ya kan, pendapatan 6 juta tapi pengeluarannya kok bisa 8 juta gitu, tapi waktu dihitung kok cukup duitnya gitu. Ya cukup, karena yang 2 juta itu hasil dari penerimaan pembiayaan gitu ya. Jadi ini kan, terus penerimaan kita di sini tadi ya 6 juta ditambah 2 juta sini ya, kan 8 juta ini. Nah, 8 jutanya sudah ada, terus kita belanjanya ini 5 juta 300. Jadi 8 juta dikurangin 5 juta 300. Nah, di sini aja langsung gini dia. Aduh, kok gini dia. Ini. Alah. 8 juta dikurang 5 juta 300. Ini kalau kita mau membuat pembukuan biasa ya. Selisih 1 juta ya. 8 juta dikurang 5 juta 300 ya, selisih 1 juta. Terus ini dikurangin penyertaan modal 1 juta di sini. 1 juta. 7 juta, 1 juta, 8 juta. Bentar, enggak seperti itu ya. Ini 5 juta 300 ditambah 1 juta pengeluaran pembiayaan, berarti 6 juta 300 ya. Ini dikurangi 6 juta 300. Nah gitu dia. Rp6.300.000. 1, 2, 3. Nah gini dia. Jadi dia sudah balance nih 1.700.000 nya. Karena kan kita dapat duitnya ini ya 6 juta sudah terrealisasi. Belanjanya kita 5.300.000. Pengeluarannya itu 5.300.000 ditambah 1 juta. Jadi 6.300.000. 6.300.000. Jadi dia duit 8 juta tinggal 1,7. Kenapa dia duit 6 juta jadi 8? Karena yang 2 juta ini penerimaan pembiayaan gitu. Jadi mutar-mutar sebenarnya ya. Sebenarnya simpel, cuma menjelaskannya itu agak rumit bagi saya gitu. Mungkin yang biasa lebih mudah nanti menjelaskannya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ini. Kalau mau kita rubah, misal ini pendapatan 6 juta, realisasi 6 juta, tapi di sininya 0 dan di sini terlihat minus 500.000. Padahal kan kita masih punya duit 500.000 lagi itu yang belum terrealisasi. Coba kalau di sini kita buat 1 juta. Nah, 1 juta. Nah, gitu. Jadi dia di sini tetap 2.200.000 ya. Nah, di sini.
Jadi ada anggaran yang belum terrealisasi itu 2.200.000 lagi gitu secara kegiatan. Kalau secara pendapatan dia itu sudah surplus 500.000 nih di sini ya. Dan kalau belanja ada 1.200.000 lagi yang belum terrealisasi gitu. Nah, jadi 2.200.000 kalau yang di atas ini karena ada pengeluaran pembiayaan gitu dia. Tapi bagaimana kalau dia ini mau kita buatkan 00? Berarti di sini kan nggak bisa ya. Di sini harus ada 500.000 ya di sini. Di sini harus ada 500.000 karena kita belanjanya sesuai anggaran. Berarti belanja totalnya itu kita cuman 8 juta pengeluarannya gitu ya. Berarti di sini ada kesalahan atau gimana? Oh bukan, supaya dia di sini keluar 500, maka di sini harus ada 1 juta. 1 juta. Nah gitu ya. Di sini harus ada 2 juta. Di sini harus ada 4 juta. Ini kok 20 juta. Nah seperti ini. Jadi di sini 500.000. 500.000 ini wajar dia tuh Silpa karena ada kelebihan penerimaan gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami untuk kawan-kawan operator yang bergelut di bidang administrasi anggaran ya. Dan ini memang sedikit sulit, terlihat sederhana tapi sedikit sulit untuk bagi saya menjelaskan, dan sulit juga memang untuk dipahami kalau memang kita bukan dari akuntansi ya gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.